Sebanyak 2.813 orang guru dipastikan berhak atas kuota sertifikasi guru tahun 2012. Tahapan program sertifikasi guru atau PSG untuk tahun ini rencananya akan mulai berjalan bulan Maret mendatang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Panitia Sertifikasi Guru Suprayon 125 Universitas Nurlako, kuota tersebut terdiri atas kuota dari 11 kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Untuk Kabupaten Banggai Kepulauan 208 orang, Kabupaten Donggala 253 orang, Kabupaten Poso 245 orang, Kabupaten Banggai 414 orang, Kabupaten Wol 151 orang, Kabupaten Toli-Toli 191 orang, Kabupaten Morowali 248 orang, Parigi Motong 249 orang, Tojo Una-Una 140 orang, Sigi 246 orang, dan Kota Palu sendiri 450 orang. Dari jumlah ini diketahui Kota Palu mendapatkan kuota terbanyak dari daerah lainnya. Menurut Asep Mahfud, Ketua Panitia PSG Suprayon 125 Untat, kuota bagi Kota Palu tersebut sebagian diperoleh dari sisa kuota Kabupaten Donggala dan Tojo Una-Una yang tidak dapat memenuhi kuota yang diberikan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pola penentuan kelulusan dalam PSG ini terkesan akan lebih ketat. Hal ini terjadi karena tahapan sertifikasi guru tahun ini diartikan dengan sebuah asumsi dasar bahwa semua guru ber-NUPTK berhak mengikuti sertifikasi, namun tidak serta-merta memiliki kesempatan yang sama untuk bersertifikasi. Pasalnya, selain syarat utama bernomor unik pendidikan dan tenaga kependidikan NUPTK, pemerintah pusat saat ini telah menetapkan syarat baru bagi peserta sertifikasi guru, yakni mengikuti uji kompetensi. Tidak semua guru berkesempatan yang sama untuk disertifikasi. Syaratnya itu adalah dari aspek konsistensi dia sebagai guru. Jadi harus tercatat satu data di LPNP. Yang kedua, dari sisi konsekuensi logis dari penerimaan tunjangan, itu diharapkan sebenarnya dari tingkat kabupaten kota itu ada semacam upaya yang terus-menerus, terutama dalam peningkatan kapasitas guru. Jadi ada sustainability, keberlanjutan tentang bagaimana sih pengembangan profesi tenaga pendidik atau guru yang sudah bersertifikat. Kira-kira dua hal itu yang menjadi catatan dari panitia sertifikasi guru untuk rapat koordinasi BSI. Apa itu buktinya? Ada nilai nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan atau NUPTK. Jadi dia pernah menjadi dan senantiasa menjadi guru, itu syarat utamanya. Yang kedua adalah sebelum masuk ke PLPG itu ada yang disebut dengan uji kompetensi. Nah, uji kompetensi juga ini menjadi masih dalam perdebatan. Jadi uji kompetensi itu dua hal, yaitu kompetensi pendidik dengan kompetensi profesional. Tetapi herannya kompetensi pendidik dengan kompetensi profesional itu diujinya lewat tes tertulis. Sehingga kemarin itu waktu rapat koordinasi di Jakarta bulan Desember, kita juga masih belum bersepakat secara bulat dari panitia sertifikasi guru perguruan tinggi, uji kompetensi itu relevansinya apa? Kalau hanya untuk menyeleksi, berarti bukan uji kompetensi namanya. Jadi hanya tes awal saja, hanya tes pengetahuan materi. Namanya diagnostik. Tapi kepala badan menyebutkan adalah tes uji kompetensi. Berarti harus ada uji kompetensi dua hal tadi, materi dengan cara mengajar. Bagaimana cara mengajar diketahui secara konseptual itu kan agak repot. Saya dengar informasi terakhir itu masih diundur. Alasannya adalah dana. Rencananya akan sepakat itu tanggal 28 Januari. Ada uji kompetensi. Jadi kalau yang lolos uji kompetensi, maka dia punya hak untuk ikut diklat guru-guru. Nah, itu yang membedakan pola tahun ini dengan tahun sebelumnya. Pak, kalau terkait dengan bagaimana dia menguasai materi. Jadi penguasaan materi, penguasaan psikologi belajar, gitu kan. Kemudian pengembangan materinya. Sementara kalau di pedagogi dia bisa mampu menyusun RPP, mengembangkan pembelajaran, mengevaluasi. Gitu. Nah, ini kan agak berat tuh kalau diuji kompetensi. Tika Kumala, Nita Ardi, Palu TV, Nom Patolele.